meriwayatkan. Ini hadis ini ditulis oleh guru saya, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah, dan gurunya Mbah Rozak dalam kitab Syaraful Ummah. Beliau menceritakan ada satu riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW. Maaf, ini Mbah Rozak sudah di alam kubur sana, di alam akhirat. Mulia apa mulia? Mulia. Mulia apa mulia? Mulia. Terus kita pengen apa enggak? Pengen apa enggak? Saya kasih resep dari Nabi Muhammad SAW. Pasti apa pasti? Pasti. Siap dilampain apa betul? Siap. Siap apa siap? Siap. Insya Allah. Ini gambaran dari kehidupan Mbah Rozak. Saya teringat Rasulullah pernah memberi resep kepada umatnya. Rasulullah mengatakan, Arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairoyid dunya wal akhirah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Bu, dicatat di hati ya. Ya Pak ya? Dicatat di mana? Hati. Rasulullah mengatakan, hei umatku, ada 4 langkah. Ada berapa? 4. Ada 4 perbuatan. Orang yang mewujudkan 4 perbuatan ini dijamin hidupnya senang dunia akhirat. Amin. Maaf, orang kalau senang jauh penyakitnya. Amin. Orang kalau senang sehat. Amin. Amin. Pengen apa enggak? Amin. Iya. Senang itu rizkinya lancar. Senang apa enggak? Senang. Pengen apa enggak? Pengen. Anaknya soleh soleha. Senang apa enggak? Senang. Keluarganya harmonis. Senang apa enggak? Baik apa enggak? Kata Rasulullah, hei umatku, 4 langkah yang menjadikan kamu semuanya akan senang, baik dunia dan akhirat. Baik dunia dan akhirat. Berapa? 4. Pinten Bu? Sekawan. Catat dan bawa pulang. Insya Allah hidup kita senang dunia akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia akhirat. Ini ibu-ibu yang suaminya ndak hadir, nanti pulang sampaikan ya. Bapak-bapak yang istri-istrinya ndak hadir, sampaikan. Sampaikan pada anak-anak kita supaya anak kita semuanya senang dunia akhirat. Baik dunia akhirat. Berapa tadi? 4. 4 langkah. Yang pertama, dan ini yang dilakukan oleh Mbah Rozak. Yang pertama kata Nabi, lisanun dzakir. Lisanun dzakir. Lisan yang selalu digerakkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu. Lisanun dzakir. Lisan yang selalu digerakkan untuk berzikir kepada Allah. Mbah Rozak adalah muqaddam thariqah At-Tijaniyah. Thariqah, seluruh thariqah yang mu'tabaroh itu bagus. Seluruh thariqah yang mu'tabaroh bagus. Tapi memang thariqah At-Tijaniyah punya keistimewaan tersendiri. Lisanun dzakir. Lisan yang selalu digerakkan berzikir kepada Allah. Bagi ikhwan Tijani, kalau pagi kita baca apa? Lazim. Lazimah. Baca apa? Sore juga baca. Ya, dalam satu hari kita baca apa? Wadhifah. Dalam Jumat sore kita baca apa? Haylalah. Allahumma ja'alna minadz dzakirin. Ya Allah, catatlah kami orang-orang yang selalu berzikir. Amin. Amin. Iya. Lisanun dzakir. Ini tanda-tanda orang yang bakal bahagia dunia akhirat. Yang lisannya selalu digunakan untuk berzikir. Maaf, zikir tidak harus masuk thariqah. Orang enggak thariqah, zikir banyak. Tapi kenapa sih kok harus ada thariqah? Supaya istiqomah zikir. Supaya istiqomah zikir. Kita yang enggak thariqah, enggak masalah. Bisa istiqomah zikir kalau mau. Mudah-mudahan kita semua istiqomah semua. Amin. Amin. Allahumma Amin. bagaimana orang yang lisannya selalu digerakkan untuk berzikir kepada Allah, bagaimana tidak bahagia, bagaimana tidak senang, bagaimana tidak selamat dunia akhirat.
bagaimana tidak dibukakan pintu surga. Dalam hadis qudsi juga yang disebut oleh Sayyid Muhammad Maliki dalam Syaraful Ummah, Allah sendiri dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, man dakaroni dakartu, orang yang ingat zikir kepadaku, kata Allah, aku Allah akan ingat kepada orang itu. Berarti kalau kita zikir, Allah ingat apa enggak? Ingat apa enggak? Kalau orang hidupnya diingat oleh Allah, beres apa beres? Beres. Beres. Makanya Rasulullah menganjurkan kita akan melakukan apapun, sekecil apapun, seremeh apapun, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa Bapak Ibu ya, kalau mau melakukan apapun, sekecil apapun, seremeh apapun, diawali dengan apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Apa kata Rasulullah? Hei umatku, orang yang melakukan apapun, perbuatan apapun yang diawali dengan bismillah, yang dilakukan akan membawa barokah dan manfaat. Pengen hidupnya manfaat apa enggak? Pengen hidupnya barokah apa enggak? Awali dengan apa? Bismillah. Bismillah. Satu huruf dari Al-Quran pahalanya 10. Ibu tahu enggak bismillah hurufnya berapa, Bu? Nanti pulang di rumah tulis bismillah gitu. Bismillah itu hurufnya 19. Bismillah hurufnya berapa? 19. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dapat pahala berapa? 190. Pahala 100. Dan Bismillahirrahmanirrahim adalah benteng perkasa. Orang yang selalu mengawali perbuatannya dengan bismillah, hidupnya akan selamat dunia akhirat. Amin. Malaikat Zabaniyah nggak berani sama kita. Allah, calon penduduk jangan dianggap remeh para hadirin. Allah menurunkan kitab Zabur pada Nabi Dawud, hikmahnya ada di dalam Al-Quran. Allah turunkan kitab Taurat pada Nabi Musa, hikmahnya ada di dalam Al-Quran. Allah turunkan kitab Injil pada Nabi Isa alaihissalam, hikmahnya ada di dalam Al-Quran. Al-Quran yang 30 juz, rahasianya semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Bu, wonten tiang sholat, apal Quran, Qurannya dibaca sedanten, tapi Fatihahnya boten dibaca, sah napa boten? Al-Fatihah. Rahasia Al-Fatihah ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah mengatakan, man akala to'aman, tiang ingkang dahar diawali dengan bismillah, setan tidak ikut makan, berarti setannya kelaparan. Setannya apa? Kelaparan. Ini kita semua ada di luar rumah ya. Insya Allah dengan selamat kita semuanya akan pulang. Amin. Sampai di rumah kita dengan kaki yang kanan masuk rumah, lisan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Setannya tidak bisa masuk rumah kita. Berarti setannya di halaman kita satu malam. Pagi-pagi setannya sudah masuk angin. Berarti kita menang apa enggak? Menang. Modalnya apa? Bismillah. Waman jama'a ahlahu, orang yang hubungan suami istri baca bis, anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Saya ditanya sama seorang ustaz, kenapa anak itu bandel, diajari repot nentang kita? Saya ngomong, nggak usah bingung, itu orang tuanya yang dulu lupa bismillah, hasilnya anak yang repot. Na'udzubillah. Ajari untuk anak cucu kita, sallu ala Nabi Muhammad. Kita baca la ilaha illallah. Kita baca istighfar. Kita baca sholawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi pernah berjanji, orang yang baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, satu hari tidak kurang dari 100, tidak akan menjadi orang miskin. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin. Amin. Ada berapa tadi? 4. Yang pertama apa? Lisanun dzakir. Lisan yang selalu
digerakkan berzikir. Ini contohnya Mbak Rosa. Kemana saja pegang tasbih. Betul apa enggak? Walaupun kita enggak pegang tasbih, yang penting lisan kita digerakkan. Pasti selamat dunia akhirat. Pasti selamat dunia. Mudah-mudahan kita panjang umur, Amin. sehat walafiat, Amin. matinya husnul khotimah. Pasti mati apa enggak? Pasti. Mati transit sebentar di alam kubur. Kalau sudah mati semuanya akan datang hari kiamat. Kiamat ngeri apa enggak? Ngeri. Kiamat panas apa enggak? Panas. Kiamat menakutkan apa enggak? Tapi ada di hari kiamat orang yang ditawal. Ini Nabi melihat dalam riwayat Al-Imam Ad-Dailami. Di hari kiamat yang panas, di hari kiamat yang ngeri, di hari kiamat yang menakutkan, Rasulullah meneteskan air mata. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi Nabi melihat